Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Nah, kita langsung saja bahas usus besar. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah dari usus halus, tentu saja makanan akan diserap untuk menghasilkan sari-sari makanan yang akan digunakan untuk metabolisme tubuh. Akan tetapi tidak semua makanan itu bisa diserap oleh tubuh sehingga menghasilkan sisa yang dari ilium. Sisa makanan itu akan dikirim ke usus besar. Nah, usus besar ini merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan. Nah, berikut ini adalah anatomi dari usus besar. Usus besar ini adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ ini juga disebut dengan kolon. Dia memanjang dari sekum kantung yang menghubung ilium di ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Kemudian kita akan membahas tentang bagian-bagian dari usus besar. Bagian yang pertama dari usus besar adalah kolon ascendens. Nah, bagian kolon ascendens ini bagian yang terhubung dengan ilium, dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan tubuh, memanjang dari sekum ke atas. Fungsi dari kolon ascendens ini adalah nutrisi yang belum tercerna di usus kecil akan diserap kembali. Kolon ini juga memadatkan cairan sisa makanan menjadi lebih padat. Bagian yang kedua dari usus besar adalah transverse kolon. Nah, kolon transversum ini terletak di bagian atas, mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Pada kolon ini, bakteri akan memecah sisa makanan atau terjadi proses fermentasi, kemudian menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa, lalu membentuk cairan sisa makanan menjadi tinja. Nah, setelah melewati transverse kolon atau kolon yang mendatar, maka sisa-sisa makanan akan dikirim ke descending kolon atau kolon descendant. Kolon descendant ini terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limfa ke bagian kolom sigmoid. Nah, fungsi dari descending kolon ini adalah untuk menampung sementara sisa-sisa makanan yang telah berubah menjadi tinja, untuk kemudian akan dikirim ke sigma kolon. Nah, sisa makanan setelah dari descending kolon akan diteruskan ke kolon sigmoid atau sigmokolon. Nah, sigmokolon ini terletak di bagian akhir kolon sebelum sisa pencernaan makanan masuk ke dalam rektum. Terletak di bawah kolon descendant dan berbentuk seperti huruf S. Nah, bila sudah waktunya, kolon sigmoid akan berkontraksi untuk menekan tinja menuju rektum. Nah, kontraksi ini terjadi karena sigma kolon sudah penuh dengan tinja. Nah, setelah itu akan terjadi kontraksi yang menimbulkan sakit perut yang mendorong Anda untuk segera buang air besar. Nah, setelah dari sigma kolon, maka tinja akan diteruskan ke rektum yang merupakan bagian akhir dari sisa makanan sebelum melewati anus. Ketika rektum penuh, maka sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sisa makanan yang telah berubah menjadi tinja ini akan ditampung sementara di rektum, kemudian dikeluarkan lewat anus. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang usus besar. Nah, ada sedikit fakta yang ingin kami tambahkan bahwa di dalam usus manusia itu terdapat lebih dari 2000 bakteri yang bisa membantu manusia, tapi juga ada beberapa bakteri yang bersifat patogen dan merugikan manusia. Karena itu, stay dan tetap menjaga makanan teman-teman semua agar sistem pencernaan kita tetap baik dan menunjang kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.